Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul beberapa isu dan masalah dalam kebijakan moneter, ketidakpastian dan jarak waktu dalam kurung lag dan rational expectation. Sebelum kami menyampaikan pemaparan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Wendy Krisdianto Tamba dengan MPM 52 sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya teman saya yang kedua ada Saranggora dengan PM 564. Yang ketiga ada Rohni Art Saragi NPM 70. Yang keempat ada Maya Pitalina Sihotang NPM 75. Dan yang terakhir Adriana Natasha Pendiangan dengan NPM 79. Baik, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya, Rohni. Persilahkan kepada Rohni. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk dapat mengendalikan atau dapat mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan, menurut Sriyono pada tahun 2013. Tujuannya, kebijakan moneter ini ialah agar dapat dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia agar dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta menstabilkan keuangan di masyarakat. Nah, di sini ada masalah dalam kebijakan moneter. Ada 4. Yang pertama itu ada sasaran tingkat bunga dan uang yang beredar. Yang kedua itu ada uang mana yang dikendalikan. Yang ketiga itu ada kepastian dan jarak waktu. Dan yang keempat itu ada harapan rasional. Nah, kami akan menjelaskan bagian ketiga dan yang keempat karena bagian ke-1 dan yang kedua dari masalah kebijakan moneter itu sudah dijelaskan kemarin oleh kelompok 5. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dibantu menjelaskan oleh teman kami Rohni. Nah, di sini ada ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini selalu ada dalam setiap usaha dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya. Nah, ini bisa terjadi misalnya nih apabila keadaan ekonomi sudah sangat berubah pada saat tindakan stabilisasi yang diambil beberapa waktu yang lalu. Ini mulai menunjukkan pengaruhnya pada kita katakan setahun yang lalu. Nah, juga di sini adanya unsur ketidakpastian umum bagi setiap kebijaksanaan ekonomi, serta adanya ketidakpastian mengenai kapan pengaruhnya mulai terasa dalam perekonomian, menimbulkan kemungkinan nyata bahwa apa yang dimaksudkan sebagai tindakan stabilisasi justru bisa menimbulkan akibat stabilisasi atau menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Nah, apabila kita membaca banyak nih kepustakaan mengenai kebijakan ekonomi, maka pesan yang sering kali kita dapatkan dari banyak penulis adalah bahwa dalam keadaan ketidaksempurnaan informasi, para perumus kebijaksanaan itu membuat jangan suka mengambil kebijaksanaan yang tidak berani. Dalam arti bahwa mereka harus selalu menghindari diambilnya reaksi yang berlebihan terhadap permasalahan stabilisasi yang timbul. Nah, sebab tindakan reaktif yang harus dihindari itu informasinya tidak sempurna dalam langkah untuk mengambil ketepatan langkah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya ada jarak waktu atau lag. Ini ada 2 macam yang dikenal dalam kepustakaan kebijaksanaan ekonomi. Yang pertama itu ada insight lag atau dalam, yang dimana insight lag ini adalah jarak waktu dari timbulnya permasalahan di dalam perekonomian sampai dengan dimulainya tindakan kebijaksanaan untuk mengatasinya.
Insight lag ini sebenarnya terdiri ada atas 3 macam, yang dimana itu secara berurutan. Yang pertama itu ada jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan saat para pembuat kebijaksanaan menyadarinya memang ada masalah. Yang pertama itu tadi disebut adalah recognition lag. Yang kedua itu ada jarak waktu antara saat disadarinya bahwa ada masalah saat diputuskannya sesuatu tindakan. Yang kedua itu disebut decision lag. Yang ketiga itu ada jarak waktu antara saat keputusan kebijaksanaan diambil saat keputusan tersebut mulai dilaksanakan. Yang kedua ada action lag atau luar, yang dimana ini adalah jarak waktu antara jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijaksanaan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian. Biasanya ini suatu tindakan kebijaksanaan mempunyai akibat yang tersebar dalam jangka waktu yang panjang. Berapa lama outset lag ini dan bagaimana pola akibatnya tersebut dalam jangka waktu tertentu tergantung pada macam tindakan kebijaksanaan, struktur dan reaksi dari para pelaku di dalamnya, dan situasi masing negara. Tetapi kebanyakan ekonomi sekarang berpendapat bahwa outset lag ini dari kebijaksanaannya moneter adalah panjangnya pengaruhnya datang lambat dan bisa menyebar sampai beberapa tahun. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan harapan rasional atau rational expectation. Selain masalah ketidakpastian dan masalah kebijaksanaan moneter dalam praktek menghadapi pula masalah yang bersumber dari terbentuknya harapan atau expectation di masyarakat mengenai apa yang akan terjadi di dalam perekonomian. Peranan harapan ini sangat penting karena ia menentukan tindakan atau reaksi masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri. Berhasil tidaknya suatu langkah kebijaksanaan dalam praktek sangat tergantung pada harapan macam apa yang terbentuk di masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kebijaksanaan atau perkembangan keadaannya juga akan bersifat permanen. Namun, akhir-akhir ini sejumlah ekonom mencoba menuangkan faktor pembentukan harapan ini ke dalam suatu pendekatan baru dalam ekonomi makro yang disebut pendekatan harapan rasional atau the rational expectation approach. Intinya dari pendekatan ini adalah bahwa masyarakat tidaklah bodoh, dalam arti mereka akan menggunakan segala informasi yang ada pada mereka sebaik-baiknya dalam menentukan reaksi mereka terhadap perubahan keadaan atau terhadap suatu langkah kebijaksanaan. Mereka tidak bodoh juga dalam arti bahwa mereka tidak akan membuat kesalahan tindakan yang sama terus-menerus. Jadi, seandainya mereka pernah berbuat suatu kesalahan, reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah, mereka akan belajar dari pengalaman tersebut. Sehingga dalam jangka panjangnya, mereka akhirnya selalu bisa bereaksi terhadap langkah kebijaksanaan secara rasional. Atau inilah sebabnya pendekatan tersebut beri nama harapan rasional. Baiklah, saya akan menyimpulkan keseluruhan dari materi yang telah disampaikan teman-teman saya, di mana masalah yang juga terdapat dalam kebijaksanaan moneter ialah ketidakpastian dan jarak waktu atau lag, di mana bahwa discretionary policy masih perlu, tetapi perlu dihindari reaksi yang berlebih atau overreaction, karena bagi gangguan-gangguan kecil atau gangguan-gangguan yang bersifat sementara. Perekonomian itu sendiri mempunyai kemampuan untuk mengobati dirinya. Selain itu, kebijakan moneter dalam praktik menghadapi juga masalah bersumber dari terbentuknya harapan atau expectation di masyarakat mengenai apa yang terjadi dalam perekonomian. Harapan ini sangat penting karena ia menentukan tindakan atau reaksi masyarakat terhadap kebijaksanaan itu sendiri. Berhasil tidaknya suatu langkah kebijaksanaan dalam praktek sangat tergantung pada harapan macam apa yang terbentuk di masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kebijaksanaan atau perkembangan keadaan yang diduga akan bersifat permanen. Kesimpulan yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk
materi yang kami paparkan cukup sekian. Kami akan buka 2 sesi pertanyaan. Yang pertama sesi terdiri dari 3 penanya dan sesi kedua terdiri dari 3 penanya. Sesi pertama dibuka. Yang ingin bertanya harap di raise hand. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Kami kembalikan kepada Bapak dosen kami, Bapak Benjamin. Oke, kedengaran suaranya? Kedengaran Pak. Kita kira lah ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik Pak. Oke.